Shalom adik-adik terkasih, adik-adik Super Kids yang hebat. Hari ini senang sekali rasanya Lausa bisa menyapa kalian meskipun dari rumah masing-masing. Apa kabar kalian semuanya? Lausa berharap dan pasti kalian dalam keadaan baik dan sehat. Nah adik-adik sekalian, hari ini tidak bosan-bosannya kita terus memuji memuliakan nama Tuhan. Meskipun dalam situasi seperti ini kita masih beribadah secara online di rumah masing-masing, tapi Lausa percaya kalian tetap memiliki semangat yang tinggi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena dalam 1 minggu yang sudah kita lalui, kita sudah menerima berkat Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita sampai hari ini. Jadi tidak ada alasan untuk kita tetap terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik sekalian, mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan naikkan pujian, Bapa ku datang padamu. Berdoa. Bapa di surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh kembali beribadah meskipun secara online, tapi kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu. Tuhan Yesus, biarlah melalui puji-pujian yang kami nyanyikan hari ini, boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami serahkan untuk waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke deh adik-adik sekalian, kita bersyukur hari ini
hari yang begitu indah Tuhan sediakan bagi kita. Kita bersyukur kasih Tuhan juga selalu indah buat kita semua. Lebih indah dari bunga di taman, lebih indah dari bintang di langit. Tuhan begitu mengasihi kita luar biasa. Adik-adik sekalian, mau kan kita menyanyi terus untuk Tuhan? Mau kan kita memuji Tuhan terus dalam kehidupan kita? Oke deh, saatnya kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian Kasih Yesus Indah Oh Indah. Adik-adik boleh menyanyikannya dengan gerakan di rumah ya. Nanti Losa-Losa juga akan bergerak untuk menyanyi lagu ini. Indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Itulah kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Nah adik-adik, kesempatan yang kita tunggu-tunggu, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengar cerita firman Tuhan? Lauso sudah siap ya? Lauso di belakang juga sudah siap ya? Amin. Siap, oke. Adik-adik di rumah juga harus persiapkan pikirannya, hatinya tertuju untuk Tuhan, untuk mendengar cerita firman Tuhan pada hari ini, supaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyikan pujian, bukan kuat, bukan gagah. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur waktu yang kami tunggu-tunggu saat ini untuk mendengar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan,
Berikan kami kesiapan agar kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dan kami rindu melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini, kami boleh diberkati dan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu firman Tuhan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik Super Kids yang hebat, sudah siap untuk mendengar cerita firman Tuhan hari ini? Oke deh, hari ini jumpa lagi dengan saya, Lausa Wiwi, yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik sekalian. Jangan kemana-mana, tetap duduk di tempat untuk setia mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang ingin Lausa sampaikan hari ini sangat menarik loh. Kenapa menarik? Karena hari ini Lausa mau menceritakan seorang yang terkenal fisiknya, tubuhnya ya. Terkenal kuat, gagah. Dia mampu melawan banyak orang. Siapakah dia? Ini dia ceritanya, Lausa akan sampaikan ya, adik-adik dengarkan. Manoah itulah namanya. Dia mempunyai seorang istri, namun mereka belum mempunyai seorang anak. Suatu ketika, malaikat Tuhan datang kepada wanita itu. Malaikat Tuhan itu mengatakan bahwa wanita itu akan mempunyai seorang anak. Dia adalah nazir Allah, artinya orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Dan perempuan itu pun melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka memberi nama anak itu Simson. Simson artinya istimewa. Nah, kemudian anak itu semakin hari semakin bertumbuh besar. Dan kekuatannya pun bertambah besar pula. Adik-adik, kekuatan yang dimiliki oleh Simson itu berasal dari Tuhan. Jadi bukan kekuatan Simson semata-mata, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Simson. Bangsa Israel mempunyai musuh, yaitu orang Filistin. Kita tahu orang Filistin ini terkenal kuat. Nah, oleh sebab itulah Tuhan mengirim Simson untuk bisa mengalahkan orang Filistin. Suatu ketika, Simson pergi ke sebuah kota di Timna. Di dalam perjalanan, Simson diserang oleh binatang buas. Binatang itu berusaha untuk menyerang Simson. Nah, adik-adik tahu, sedikit pun Simson tidak disakiti oleh binatang itu. Kenapa? Karena tadi Lausa sudah katakan bahwa Simson diberi kekuatan oleh Tuhan. Simson mampu mengalahkan singa yang buas itu. Kemudian kabar Simson yang mampu mengalahkan singa itu, yang mampu merobek singa itu, terdengar pula ke telinga orang-orang Filistin. Wah, mereka mulai resah nih. Simson menjadi musuh dalam diri mereka. Sampai suatu ketika Simson pergi ke kota Gaza, mereka berusaha untuk mengepung Simson. Mereka menutupi pintu gerbang. Dengan yakin mereka berpikir kalau mereka mampu untuk menangkap Simson. Tapi pada tengah malam itu, Simson berpikir untuk meninggalkan kota itu. Ketika Simson menyadari bahwa ternyata gerbang itu sudah dikunci, Simson dengan mudahnya mengangkat kedua pintu gerbang itu, kemudian membukanya. Melihat kejadian itu, orang-orang Filistin semakin merasa takut dan resah. Orang ini kuat sekali, tapi mereka tidak tahu kalau kekuatan yang dimiliki oleh Simson itu berasal dari Tuhan. Jadi mereka berusaha untuk mencari kelemahan Simson.
pasti orang ini punya kelemahan. Nah, seorang di antara mereka berkata, Simson itu menyukai seorang wanita yang bernama Delila. Nah, muncul ide mereka. Mereka mengunjungi dan mencari seorang wanita yang bernama Delila itu. Ketika mereka menemuinya, mereka membujuk Delila. Delila, tolonglah kami. Coba kamu bujuk Simson. Kamu deketin dia. Kamu tanya Simson, apa kelemahan dia sehingga dia menjadi orang yang sangat kuat? Delila, kalau kamu berhasil membujuk Simson, kami akan memberikan uang yang banyak. Wow, mendengar itu, Delila tertarik. Akhirnya, Delila mau mendekati Simson. Delila mulai merayu dan membujuk Simson. Tapi selama 3 kali Delila membujuk Simson, selama 3 kali itu pula Simson membohongi Delila. Akhirnya Delila marah, dia menangis, dia merengek-rengek sama Simson. Dia minta terus sama Simson, tolonglah kasih tahu apa sih kelemahanmu? Katanya kamu cinta sama aku. Mulutmu saja yang bilang cinta, tapi hatimu tidak tertuju padaku. Begitulah Delila merayu dan membujuk Simson. Akhirnya Simson tidak tahan mendengar Delila terus merengek. Nah, Simson akhirnya memberitahukan apa kelemahannya. Dia katakan kepada Delila, ini loh Delila, rambutku tidak boleh kena pisau cukur. Rambutku ini tidak boleh dipotong. Kalau rambutku dipotong, maka aku tidak punya kekuatan lagi. Nah, mendengar itu, Delila berpikir dengan yakin, ini pasti sudah benar-benar Simson memberitahukan kelemahannya. Delila membujuk Simson untuk tidur di pangkuannya. Kemudian Simson tertidur pulas. Dia nggak tahu kalau Delila akan memotong rambutnya. Ketika Simson sudah tertidur pulas, Delila memotong rambut Simson. Kemudian Delila memanggil orang Filistin dan Simson ditangkap oleh orang Filistin. Simson tidak punya kekuatan apa-apa lagi karena Roh Tuhan tidak berkuasa lagi atas Simson. Kemudian mata Simson dicongkel dan Simson tidak bisa melihat lagi. Simson dimasukkan dalam rumah tahanan dan pekerjaan Simson di situ sebagai penggiling. Suatu ketika orang Filistin akan mengadakan pesta, mereka akan mempersembahkan persembahan kepada dewa mereka, yaitu dewa Dagon. Mereka meminta untuk memanggil Simson supaya menghibur mereka. Mereka bersorak-sorai, mereka katakan, Allah kami telah menyelamatkan Simson kepada kami. Mereka terus mengolok-ngolok Simson dengan bahasa seperti itu. Karena mereka sekarang ini senang melihat Simson sudah tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Sehingga Simson ditempatkan berdiri di antara kedua tiang kuil itu. Nah, saat itulah Simson kembali berseru kepada Tuhan. Dia berkata begini, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Tuhan mendengar doa Simson. Kemudian Simson meroboh kedua tiang kuil itu dan kuil itu pun menjadi roboh. Semua orang yang ada di dalam kuil itu tidak ada satupun yang selamat. Semuanya meninggal dalam keadaan ditimpa oleh bangunan-bangunan itu.
Berulang kali Simson tidak taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan terus memperhatikan Simson. Sampai tadi di bagian terakhir sudah Losa katakan, Simson berseru kepada Tuhan. Dia minta kekuatan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikannya kepada Simson. Nah adik-adik sekalian, kita semua sudah diberikan talenta. Kita semua sudah diberikan kemampuan masing-masing. Ada yang bisa main musik, ada yang bisa menyanyi dengan suara yang bagus, ada yang bisa bercerita, ada yang bisa main gitar atau main musik. Sudah lo katakan tadi ya, semua itu berasal dari Tuhan. Jadi adik-adik sekalian, jangan katakan itu kemampuanku sendiri, bukan dari Tuhan. Nah adik-adik, pergunakanlah kemampuan yang sudah Tuhan berikan itu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Simson diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi Simson berkali-kali tidak taat kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Simson sendiri yang mendapat kesusahannya. Kemudian di akhirnya pun tetap Tuhan masih memperhatikan Simson. Ketika Simson masih berseru kepada Tuhan, tetap Tuhan masih perhatikan Simson. Adik-adik sekalian, bagaimanapun tidak taatnya kita kepada Tuhan, tapi Tuhan terus memperhatikan kita sampai hari ini. Karena apa? Tuhan mengasihi saya dan adik-adik semua. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian, teruslah memuji Tuhan. Harus mau melayani Tuhan, ya. Harus mau melayani Tuhan dengan apa? Dengan diri kita masing-masing. Banyak cara untuk kita melayani Tuhan. Ya adik-adik ya. Jadi jangan berpikir saya tidak bisa melayani Tuhan. Semua kita sudah diberi anggota tubuh yang lengkap. Kita bisa menggunakan tangan kita untuk melayani Tuhan. Kita bisa menggunakan kaki kita untuk melayani Tuhan. Adik-adik sekalian, terus semangat hari ini dan seterusnya. Tetap mau terus memuji Tuhan. Baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang Simson. Kami bersyukur Tuhan bahwa setiap kami sudah diberikan talenta dan karunia masing-masing oleh Tuhan. Tuhan, kami mau mempergunakannya itu untuk melayani Tuhan. Berikan setiap kami hati yang mau taat kepada Tuhan, supaya kami taat dan setia melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa minggu depan ikuti lagi Super Kids. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.